Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Terima kasih. Kita belajar PPKN pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa memohon pada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita mendapat ridho-Nya sehingga berguna bagi kita. Berdoa, persilahkan. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar PPKN dengan materi komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, bahwa komitmen merupakan suatu tindakan. Jadi kalau kita mempunyai komitmen, berarti suatu tindakan untuk melakukan sesuatu yang penuh tanggung jawab, yang dapat bertanggungjawabkan untuk selama-lamanya. Nah, dengan komitmen itu mengandung sikap perilaku yang sangat kuat. Oleh karena itu, marilah kita belajar komitmen bagaimana terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, bahwa komitmen dalam keberagaman telah diikrarkan lebih sekitar 89 tahun yang lalu. Ingat, kita pada saat itu adalah tanggal 28 Oktober tahun 1928 terjadi Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang terjadi pada kurang lebih 89 tahun yang lalu itulah yang akhirnya menghasilkan sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak semuanya, bahwa Ikrar Pemuda yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu, yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Komitmen itu sangat kuat. Di dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat luas ini, ketika kita kembali kepada komitmen, maka muncullah kebersamaan. Oleh karena itu anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam cengkeraman pita burung Garuda adalah mengingatkan kita sebagai landasan kuat bagi perjuangan bangsa. Oleh karena itu, sekali lagi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, pada awal Bhinneka Tunggal Ika dulu hanya untuk menyatukan kehidupan di tengah keberagaman agama dan keyakinan. Ternyata semboyan ini masih sangat sesuai dengan keadaan Indonesia pada saat sekarang ini. Sehingga bahwa persatuan dan kesatuan tak akan luntur sejak dulu hingga sekarang merupakan suatu komitmen bangsa Indonesia walaupun di tengah keberagaman sejak dulu hingga sekarang. Anak-anak semuanya, bahwa masyarakat Indonesia semakin hari semakin memiliki keberagaman yang sangat banyak. Kita tidak hanya beraneka ragam dalam agama, namun suku, ras, budaya, bahkan gender. Namun semakin beragamnya hal itu dalam berpikir, berpendapat, berorganisasi, baik berpartai politik, aliran musik, dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk keberagaman yang ada. Nah, anak-anak, kita marilah melakukan suatu tindakan yang tanpa ada paksaan, dengan sukarela kita abdikan kepada negara, sehingga keberagaman adalah suatu khasanah budaya yang merupakan suatu modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, kita muncul sikap saling toleransi, saling menghargai, saling tolong menolong. Ada temannya yang kurang, kita yang lebih mengisi, saling memberi dan saling tolong menolong. Konsep kehidupan kebersamaan ini yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, hendaklah di zaman modern yang sekarang ini kita alami tidak akan luntur, merupakan suatu tindakan kepribadian yang sangat baik. Nah, anak-anak, kita kembali kepada konsep persatuan dan kesatuan yang lahir pada saat 28 Oktober diikrarkan sehingga muncul Sumpah Pemuda. Nanti anak-anak untuk lebih jelasnya buka buku pelajarannya lagi ya, kalau kurang jelas cari di YouTube ada. Bagaimana melalui internet dicari apa hasil Kongres Pemuda. Tadi Bapak sudah menyitirkan Kongres Pemuda 28 menghasilkan diantaranya adalah Sumpah Pemuda yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mengikrarkan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah,
Nanti lebih jelasnya sekali lagi, anak-anak nanti tuliskan isi Sumpah Pemuda. Ya, ada 3 hal. Terus kemudian yang kedua, tolong nanti anak coba membuat pertanyaan dengan kaitannya komitmen Bhinneka Tunggal Ika ini. Tentunya komitmen Bhinneka Tunggal Ika ini yang tadi sudah Bapak beberkan, kalian bisa membuka di dalam modulnya halaman 15. Nah, nanti anak di dalam membuat soal tentang komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika ini sekaligus diberi jawabannya. Sehingga ada jawaban, ada soal. Ada soalnya, ada jawabannya. Nah, kemudian soal yang kedua adalah yaitu menuliskan isi Ikrar Pemuda tahun 1998. Nah, tolong 2 hal itu anak-anak dalam rangka kita mempelajari komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Demikian anak-anak. Bila nanti anak-anak kurang jelas, boleh japri Bapak. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Tentunya semakin ada japri, anak-anak semakin paham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.